Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan coba bahas untuk soal-soal di evaluasi yang kemarin ya, sebagai bahan untuk belajar kalian. Ini untuk contoh dari soal yang akan keluar di ujian akhir bab minggu besok. Jadi dipelajari ya. Contoh soalnya akan mirip-mirip seperti ini, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi konsep cara menyelesaikannya sama ya. Nah, di sini dari nomor pertama coba kita bahas. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Benar atau salah? Benar ya. Kebanyakan dari yang menjawab juga sudah benar. Berarti untuk konsep dari nilai mutlak ini sudah pada paham ya, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Untuk nomor 2 yaitu gambarlah grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak kan berarti garisnya itu ada 2. Nah, garis yang pertama itu untuk X yang lebih besar dari atau sama dengan, dan untuk X yang lebih kecil dari. Nah, untuk X yang lebih besar dari ini berarti dia yang positif. Nah, cara dapatnya bagaimana untuk interval yang positif dan untuk interval yang negatif. Kita cari nilai X-nya dari sini dulu untuk mencari batas nilai X-nya ya. Nilai X-nya dari sini, X berarti X sama dengan 4. Ini 4-nya pindah ruas ya. Jadi positif 4 dibagi 2. Karena 2-nya dari perkalian, 2X ini pindah ruas, jadi pembagian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti batasnya itu adalah 2. Nah, ini untuk batas yang positif dan batas yang negatif. Arti dari lebih dari sama dengan itu artinya angka 2 di sini itu masuk pada interval X yang positif ini. Tapi kalau di sini kurang dari, tanpa sama dengan ya, hanya kurang dari. Nah, angka 2 di sini itu tidak masuk pada interval X yang negatif di sini. Berarti dimulainya dari angka berapa kalau kurang dari 2? Dimulai dari angka 1, terus 0, negatif 1, dan seterusnya ya. Kalau di sini lebih besar dari 2 atau sama dengan 2, berarti dimulainya dari angka 2 ya. Terus 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini juga rata-rata sudah menjawab dengan benar. Hanya ada beberapa yang keliru di sininya. Berarti nanti bentuknya itu kan kalau fungsi nilai mutlak itu garisnya ada 2 ya. Garis yang pertama itu untuk yang positif, berarti dia ke kanan. Untuk garis yang kedua itu yang negatif, itu yang ke kiri. Nah, di sini yang titiknya di sini berarti titik koordinatnya ada di 0 ya, Y-nya 0. Berarti di sini batasnya kan 2. Di X-nya 2, Y-nya 0. Nah, titik temunya di sini untuk kedua garisnya di 0. Terus ada yang ke kanan untuk yang positif dan ke kiri untuk yang negatif. Terus yang nomor 3, di sini ada yang 2 di pengoperasian ya, nilai mutlak. Di sini ada beberapa yang mengisi ditambahin X. Kalau di sini kan tidak ada X-nya ya, berarti dia tidak ada variabelnya, bukan persamaan. Di sini dia tinggal mencari nilainya. Kalau nilai mutlak 2 berarti nilainya berapa? Positif 2. Kalau dia dikurang tetap ya, dikurang negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 berarti kalau nilai mutlak kan selalu positif. Berarti kalau hasilnya negatif dia jadi positif. Ditambah positif 2. Karena dia positif jadi tetap ya positif 2 juga hasilnya. Dibagi sama juga ini juga positif. Jadi tetap jadi positif 2. Dikali negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 kan kalau negatif kebalikannya ya. Jadi positif 2. Nah, setelah itu baru dioperasikan. Tidak usah dicari memakai metode-metode yang satu negatif, yang satu positif. Ini tinggal dioperasikan, dicari dulu nilai mutlaknya itu langsung ya.
Kalau misalkan ini kan tidak ada nilai X-nya, berarti tidak ada yang dicarinya. Jadi tinggal langsung disederhanakan. Dari nilai mutlak 2 berapa hasilnya? Nilai mutlak negatif 2 berapa hasilnya? Seperti itu. Tinggal dioperasikan kalau sudah nilai mutlaknya sudah hilang, dioperasikan. Kalau seperti ini kan berarti kerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, di sini 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah, ini 2 kurang 2, 0. Berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, di sini juga ada beberapa yang sudah mengisi benar 2, tapi disalahkan ya dari otomatis Google-nya. Karena saya jawabannya itu hanya dimasukkan 2-nya saja tanpa penjabaran. Jadi kalian yang mengisi dengan penjabarannya, walau hasilnya benar, itu disalahkan di Google-nya. Tapi tetap nilai kalian benar di saya. Karena saya mengkoreksinya secara manual ya. Tidak hanya berpatokan di penilaian Google-nya. Jadi saya mengoreksinya manual satu persatu untuk penilaiannya. Terus selanjutnya untuk yang nomor 4 ya, nomor 4. Berarti di sini ada persamaan ya. Di sini ada fungsi nilai mutlak dan ruas kanannya ada konstanta. Tapi sedikit berbeda dari contoh-contoh yang sudah kita pelajari ya di contoh materi yang kemarin. Di sini ada angka 2-nya, 2 dikali nilai mutlak 3x dikurang 8. Nah, di sini kan 2-nya tidak ada nilai mutlaknya. Nah, kita biar mudah mengerjakannya, nilai yang tidak ada nilai mutlaknya kita satukan dengan yang tidak ada nilai mutlaknya. Jadi bentuknya 3x dikurang 8, nilai mutlak ya, sama dengan 10. Nah, 2-nya ini kita pindahkan. Pindahkannya berarti dari perkalian, kalau pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Atau kita sederhanakan lagi. Jadi nilai mutlak dari 3x dikurang 8 sama dengan 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. Berarti sama dengan 5. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah paham ya. Ada di beberapa contoh di materi yang kemarin kita pelajari. Kalau bentuknya dia fungsi, terus ruas kanannya konstanta, lebih mudah kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi yang satu ruas kanannya positif dan yang satu ruas kanannya negatif. Jadi nilai X-nya ada 2 ya. Atau X sama dengan sekian. Untuk X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Berarti X sama dengan 5. Kalau yang positif ya, 5 di sini pindah ruas jadi 13. 13 dibagi 3. Berarti 13 per 3. Ini untuk ruas kanan yang positif. Ruas kanan yang negatif berarti negatif 5 ditambah 8. 3. Positif 3 ya. Positif 3 dibagi 3. 1. Berarti X yang keduanya 1. Jadi X sama dengan 13 per 3 atau X sama dengan 1. Ini untuk nomor yang keempat. Rata-rata juga sudah benar. Hanya ada beberapa yang mungkin masih keliru dalam perhitungannya. Tapi konsepnya sudah benar ya, seperti itu ya. Jadi kita pindahkan dulu yang tidak ada nilai mutlaknya disatukan dengan yang tidak ada nilai mutlaknya. Jadi biar lebih mudah nanti mengoperasikannya. Nah, untuk nomor 5 juga sama ya. Di sini kan juga ada yang di ruas kirinya itu ada yang tidak ada nilai mutlaknya dan ada yang nilai mutlaknya. Di ruas kanannya konstanta. Jadi di sini biar lebih mudah kita pisahkan dulu yang ada nilai mutlaknya dengan yang tidak ada nilai mutlaknya. Sama seperti yang nomor ini ya. Jadi kita yang ini berarti tinggal 3x ditambah 8. Nah, ini ingat ya, ditambah. Ada beberapa yang keliru, di sini ada yang dikurang. Di sini ditambah sama dengan negatif 4-nya kan tetap dia di ruas kanan. Yang pindah ini 2x. Berarti 2x ini kan dari positif, penjumlahan ya. Positif pindah ruas jadi negatif 2x.
Nah, di sini ruas kirinya fungsi nilai mutlak, ruas kanannya fungsi linier biasa. Sudah pernah dibahas ya untuk seperti ini. Kita caranya seperti apa? Karena di sini dia fungsinya bukan nilai mutlak, jadi ada kemungkinan dia nilainya ini bernilai negatif. Sedangkan kalau nilai mutlak itu hasilnya harus bernilai positif. Jadi kita analisis dulu nilai X yang mana yang bisa membuat nilai ini tuh positif. Agar di ruas kanannya jadi positif. Nah, kita lihat. Berarti kalau analisis nilai X-nya, berarti kita ambil dari nilai X di ruas kiri ini. Berarti X-nya sama dengan X sama dengan untuk ruas kanannya berarti yang positif ini ya, X lebih besar dari sama dengan 8/3. 8 negatif 8/3. Nah, ini untuk batas positif dan negatifnya. Ada X lebih besar dari negatif 8/3 atau X lebih kecil dari negatif 8/3. Nah, di sini 8/3 ya. Nah, untuk yang batas positif, berarti kalau positif hasilnya berarti ininya tetap ya. Berarti 3X ditambah 8 sama dengan ruas kanannya tetap negatif 4 negatif 2X. Maaf ya, karena di sini saya menggunakan mouse jadi sedikit agak sulit untuk menulisnya. Tapi masih terbaca ya. Semoga masih terbaca. Di sini berarti kita pisahkan dulu yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Di sini 3X, kita ruas kiri yang ada X-nya ya. 3X, berarti ini 2X pindah ruas dari negatif jadi positif. 2X. Sama dengan negatif 4-nya kan tetap ya, yang pindah ruas berarti yang 8. Positif 8 jadi negatif 8. Di sini tinggal dijumlah berarti 5X. Sama dengan, berarti ini negatif 12 ya. 4 ditambah 8 berarti negatif 12. Nah, untuk X yang positif berarti hasilnya negatif 12 per 5. Nah, kita analisis. Negatif 12 per 5 ini masuk tidak pada interval ini? Masuk nggak pada interval ini? 8/3. 8/3 itu berapa berarti? Kalau di desimalin. 8 dibagi 3 berarti 2 negatif 2,6 ya. 2,6. Kalau ini di desimalin jadi negatif 12 dibagi berarti negatif 2,4 ya. Negatif 2,4. Nah, ini negatif 2,4 ini lebih besar dari negatif 2,6. Benar apa salah? Negatif 2,4 lebih besar dari negatif 2,6. Benar ya? Berarti X ini tuh masuk pada interval ini. Berarti nilainya benar. Nah, ada beberapa yang mengisi, bukan beberapa, mungkin hampir semuanya ya. Hampir semuanya itu nilainya sudah benar di sini. Caranya sudah benar seperti ini. Dicari nilai yang positif dan negatifnya. Batasnya sudah benar negatif 8/3. Tapi kesimpulannya yang salah. Menyebutkan bahwa nilai X-nya itu tidak ada yang masuk pada intervalnya. Sehingga persamaan ini tuh tidak ada hasilnya katanya. Nah, itu dari mana? Rata-rata menjawab seperti itu. Ada beberapa. Jadi siapa yang mulai nih? Coba kita lihat kalau seperti ini, kalian analisis dulu. Benar nggak nilai dari X yang ini? Berarti kan ini kalau didesimalin 2,14 ya. Biar kalian tidak pusing kalau bentuknya pecahan. Bentuknya desimal kan di sini lebih besar dari 2,6. Benar atau enggak? Kalau dari negatif,
semakin ke kiri dia semakin kecil. Berarti kalau dia yang kiri yang mana? 2,6 sama 2,4. Lebih kiri yang 2,6. Berarti lebih kecil yang 2,6. Berarti ini 2,4 tuh lebih besar dari 2,6. Berarti benar dong pernyataannya untuk nilai X ini masuk pada interval negatif 8/3 karena lebih besar dari 2,6. Berarti nilai X yang pertama yaitu negatif 12/5 atau 2,4 negatif 2,4. Nah, sekarang coba untuk yang interval negatif, berarti yang X-nya kurang dari negatif 8/3. Nah, kalau kurang dari berarti ininya juga jadi negatif karena dia kan negatif. Kalau negatif berarti fungsinya dikali negatif sesuai definisi nilai mutlak ya. Jangan pada lupa kalau negatif dia fungsinya dikali negatif. Berarti jadi negatif 3X dikali negatif juga ya. Negatif kali positif kan negatif hasilnya. Jadi negatif 3X dikurang 8. Untuk ruas kanannya tetap negatif 4 dikurang 2X. Nah, tinggal pindahkan sama seperti yang tadi ya, yang X bertemu dengan yang X, berarti di sini pindah ruas jadi positif, berarti di sini negatif X. Karena negatif 3X ditambah 2X, jadi tinggal negatif X sama dengan negatif 4 ditambah 8, jadi sama dengan positif 4. Berarti kalau X-nya dikali, kita balikan ya, biar X-nya yang positif, jadi yang 4-nya ini jadi negatif. Nah, negatif 4, X yang untuk interval negatif. Benar nggak? Negatif 4 ini lebih kecil dari negatif 8/3. Tadi kan negatif 8/3 itu 2,6 ya. Berarti benar nggak? Negatif 4 ini lebih kecil dari negatif 2,6. Benar ya? Karena kan semakin ke kiri dia semakin kecil. Berarti kan lebih kiri yang 4 ketimbang yang 2,6. Berarti ini 4 itu, negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 2,6. Nah, berarti hasilnya untuk penyelesaian ini tuh X sama dengan negatif 12/5 atau X sama dengan negatif 4. Ini untuk hasilnya, untuk nomor 5. Nah, rata-rata pada salah hampir semuanya ya. Sudah ada yang benar nilai X-nya negatif 12/5 sama X negatif 4. Tapi kesimpulannya salah. Dia menyebutkan tidak ada penyelesaian. Nah, berarti untuk menganalisis ininya ya, dipahamin lagi. Kalau misalkan sulit dalam bentuk pecahan seperti ini, jadikan desimal. Kalau desimal kan tahu dah ya, kalau koma seperti itu yang lebih kecil mana, yang lebih besar mana. Perlu diingat kalau ke negatif itu semakin ke kiri di garis bilangannya dia semakin kecil. Kalau semakin ke kanan dia semakin besar. Berarti untuk nomor 5 ini ada penyelesaian ya. Ada X sama dengan negatif 12/5 atau X sama dengan negatif 4. Kenapa pada keliru dan menjawab tidak ada jawaban? Ya, saya lihat ada mungkin contoh soal di Google ya. Ada contoh soalnya hampir mirip dengan ini, tapi dia berbeda di sini. Kalau di sini plus, kalau di saya lihat itu di Google ya, dia ada minus. Nah, emang kalau dia di sini minus, dia tidak masuk. Tapi karena kan di sini kita lihat dulu dari soalnya, jadi jangan keliru. Walaupun kalian mencari referensi boleh, saya perbolehkan untuk mencari Google di internet, tapi tetap harus lebih teliti dan harus paham itu tuh dari mana-mananya. Jadi jangan asal copy paste, jangan asal ceplak, tapi dipelajari paham gitu. Itu dari mana dapatnya. Bisa tidak ada hasil tuh kenapa? Seperti itu ya. Jadi di sini nomor 5 rata-rata pada salah.
Jadi nanti diperbaiki lagi, dipelajari lagi untuk konsepnya. Ini sudah paham ya, berarti kita pertama lebih mudahnya seperti ini. Jadinya dipisahkan dulu yang ada nilai mutlak dengan yang tidak ada nilai mutlak. Sehingga jadi bentuknya bentuk baku yang kita pelajari sebelumnya. Bentuk umumnya. Jadi untuk hasilnya kalau seperti ini berarti kan dianalisis terlebih dahulu. Untuk menganalisisnya kalau bentuknya pecahan, coba kalian rubah dulu ke bentuk desimal. Jadi lebih mudah nanti untuk menganalisisnya. Sampai sini paham ya? Ya, soal berikutnya yaitu selesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan metode pengkuadratan kedua ruas. Nah, sebelumnya sudah pernah dibahas ya untuk pengkuadratan kedua ruas ini bagaimana langkah-langkahnya. Nah, yang kemarin saya bahas itu yaitu menggunakan pengkuadratan kedua ruasnya itu ruas kirinya dikuadratkan dan ruas kanannya dikuadratkan, dengan arti yang ruas kiri kan 2x minus 1 ya, dikuadratkan berarti 2x minus 1 dikali 2x minus 1. Yang kanan juga sama, x ditambah 3 pangkat 2, artinya itu kan x ditambah 3 dikali x ditambah 3. Nah, yang untuk kemarin itu yang saya pernah bahas itu yaitu dikalikan satu per satu hingga menghasilkan persamaan kuadrat ya, yang ada pangkat 2-nya. Nah, kan untuk cara seperti itu kita harus mencari pemfaktorannya, yang hasilnya ada 2 kurung itu ya untuk perkaliannya, sehingga nilai x-nya nilai x pertama untuk faktor pertama, x kedua untuk yang faktor kedua. Nah, jadi kalau bentuknya persamaan kuadrat itu kan kita untuk mencari x-nya perlu menggunakan pemfaktoran, salah satunya caranya. Nah, kenapa saya membahas kemarin dengan cara itu? Karena itu juga ada nanti di bab selanjutnya itu mengenai persamaan kuadrat. Nah, salah satunya metodenya itu dengan pemfaktoran. Alasan saya menjelaskan dengan metode itu agar nanti di bab selanjutnya kalian sudah ada bayangan untuk langkah pemfaktoran ini, sehingga nanti lebih mudah untuk menjelaskannya. Tapi dari beberapa yang mengisi itu dengan menggunakan langkah yang berbeda dari yang saya bahas kemarin. Mungkin melihat dari referensi lain tidak apa-apa. Sebenarnya hasilnya juga sama saja, hanya langkahnya saja yang berbeda. Nah, mungkin lebih simple, yaitu dengan langkah seperti ini ya. Nah, 2x dikurang 1 ditambah x ditambah 3, 2 dikali 2x dikurang 1 dikurang x dikurang 3. Nah, di sini ruas kiri ditambah ruas kanan dikali ruas kiri dikurang ruas kanan. Nah, konsepnya mungkin seperti itu. Namun ada beberapa dari yang mengisi itu keliru di tandanya plus minusnya, sehingga hasilnya salah. Walaupun kalian melihat referensi lain, setidaknya dipahami dulu itu tuh langkahnya seperti apa ya. Jadi jangan sampai keliru. Dipahami dulu ini tuh dapatnya dari mana. Kalaupun melihat soal yang bertebaran di Google ya, langkah-langkahnya mungkin sudah banyak karena saya juga mungkin mengambil soal-soal ini dari Google, namun ada beberapa yang saya rubah sedikit. Tapi seenggaknya kan kalian bisa melihat referensi jawabannya ya, langkah-langkahnya seperti apa. Tidak apa-apa, saya izinkan untuk melihat referensi dari internet, tapi kalian pahami itu dapatnya dari mana. Jadi jangan hanya asal copy paste aja ya. Tapi kalian paham itu dapatnya dari mana, kenapa hasilnya bisa seperti itu. Nah, di sini konsepnya itu yang ruas kanan, ruas kirinya 2x dikurang 1 ditambah ruas kanannya. Terus dikali ruas kirinya 2x dikurang 1. Di situ kurang ya satunya ya. 2x dikurang 1. Nah, 2x dikurang 1 dikurang ruas kanannya.
Yang pertama ditambah, yang kedua dikurang. Nah, itu konsep yang sama saja seperti yang pengkuadratan kedua ruas, namun ini untuk mencari pemfaktorannya lebih simple. Jadi kalian tidak ada persamaan kuadrat di sini. Jadi langsung ketemu hasil pemfaktorannya. Jadi tinggal dicari yang nilai x disatukan dengan nilai x, berarti 2x ditambah x, jadi 3x. Terus yang konstanta disatukan dengan yang konstanta, di situ nilai negatif 2 ditambah 3 berarti kan positif 2. Yang selanjutnya juga dikali ruas kiri dikurang ruas kanan, itu juga sama, itu berarti pemfaktoran yang kedua ya, kalau difaktorkan dalam yang seperti pembahasan kemarin. Berarti di sini 2x dikurang x, berarti 2x dikurang x sama dengan x ya. Lalu di situ ada negatif 1 dikurang positif 3, berarti kan negatif 1 dikurang 3, berarti negatif 4. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita dapat pemfaktorannya ya, kalau dalam pengkuadratan yang kemarin, sistem persamaan yang kuadrat yang kemarin kita bahas. Di sini kita langsung dapat pemfaktorannya. Jadi nilai x yang pertama yaitu negatif 2/3 dan x yang kedua sama dengan 4. Nah, mungkin cara ini lebih simple ya, jadi kalian tidak perlu untuk mencari faktornya. Kalian hanya tinggal menggabungkan yang nilai x dengan yang nilai x, yang konstanta dengan yang konstanta. Namun dilihat juga konsepnya di situ, jangan sampai keliru atau salah di tanda negatif dan positifnya, karena untuk kesalahan nilai negatif dan positif juga fatal ya, untuk hasilnya bisa berubah, bisa berbeda, jadi hasil akhirnya bisa salah. Nah, mungkin untuk nomor ini sudah paham ya, untuk pengkuadratan kedua ruas bisa juga menggunakan metode yang kemarin saya bahas, dikuadratkan hingga menjadi persamaan kuadrat, atau bisa juga melalui langkah yang ini. Terserah kalian, yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah, selanjutnya coba kita bahas untuk soal berikutnya. Di sini soal pilihan ya, di sini hanya untuk konsep dari kalian paham tidak untuk nilai mutlak ini. Nah, di sini ada contoh soal sungai X memiliki sifat lebih cepat meluap pada musim hujan dan mengering pada musim kemarau. Ini tuh soalnya itu masuk pada pengaplikasian nilai mutlak atau bukan, benar apa salah soalnya itu. Ada beberapa yang menjawab salah, tapi banyak juga yang menjawab benar. Jawabannya itu benar ya. Apa yang membuat ciri-ciri dari soalnya itu nilai mutlak? Nah, di sini ada sifat cepat meluap dan mengering. Berarti dia ada dua kemungkinan jawabannya. Meluap itu berarti lebih tinggi, mengering itu lebih rendah. Berarti nilai yang dicarinya itu ada dua, tapi tetap variabelnya sama, yaitu ini airnya, ketinggian airnya. Tapi dia lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, dengan variabel yang sama, tetap nilai X ya yang dicarinya variabelnya. Namun hasilnya ada dua. Nah, di situ kan ciri-ciri dari nilai mutlak. Ada kemungkinan dua jawaban dari satu variabel itu. Terus juga ciri-cirinya di sini perubahan, dan di sini peningkatan minimum maksimum. Sudah jelas ya waktu dibahas di video pembelajaran terakhir itu. Itu ciri-ciri dari soal nilai mutlak. Jadi ini jawabannya benar. Untuk nomor selanjutnya juga untuk pemahaman saja ya. Di sini yang merupakan contoh soal nilai mutlak. Coba nomor 1. Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji. Di sini coba kita cari ada nggak ciri-ciri dari persamaan nilai mutlaknya. Nah, di sini ada penyimpangan.
Terus ada gaji terendah dan gaji tertinggi. Berarti itu sudah masuk ciri-ciri dari nilai mutlak ya untuk soal nilai mutlak. Nah, di sini ada dua yang dicarinya untuk satu variabel. Satu variabelnya yang dicari apa? Kan yang dicari gaji ya. Berarti ini variabelnya itu gaji yang dicari. Tapi gajinya ini ada gaji terendah dan gaji tertinggi. Jadi gaji ini memiliki dua kemungkinan hasilnya. Sini ada penyimpangannya. Ini ciri-ciri nilai mutlak. Terus yang nomor 2. Di sini nomor 2 itu selisih dua bilangan 7. Selisih dua bilangan adalah 7 dan jumlah keduanya adalah 31. Buatlah model matematikanya. Di sini berarti walaupun di sini 2, jangan keliru ya. Di sini mungkin hasilnya 2, ada 2. Tapi tidak semua yang hasilnya ada 2 itu nilai mutlak. Di sini kenapa bukan nilai mutlak? Karena, nah di sini dilihat, dia variabel yang dicarinya itu kedua bilangan tersebut. Variabelnya itu ada 2, jadi nilainya itu dia tidak sama antara yang dicarinya itu bukan hanya, kalau di sini kan yang dicari gaji ya. Kalau di sini yang dicari itu dua bilangan, berarti ada bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi dia bukan masuk nilai mutlak, dia masuknya persamaan linier dua variabel, yaitu dua nilai yang dicarinya, yx dan y. Kalau di misalkan ya, kalau di sini yang dicari gaji x, hanya satu variabel. Kalau di sini yang dicari dua bilangan, berarti bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi di sini bukan nilai mutlak ya, jangan keliru mentang-mentang di sini kedua yang dicarinya dua bilangan. Karena kalian pahamnya misalkan kalau nilai mutlak itu hasilnya ada 2, bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi nilai mutlak ini ada 2 kemungkinan dari satu variabelnya yang dicarinya. Dan hasilnya itu selalu positif. Dan kalau untuk yang seperti ini, dia bisa bernilai negatif untuk ruas kanannya. Kalau nilai mutlak ruas kanannya harus positif. Kalau untuk persamaan linier biasa, dia nilai untuk ruas kanannya, persamaannya nilainya boleh negatif, bisa positif, bisa negatif. Nah, bedanya di situ ya. Jadi nomor 2 ini bukan persamaan linier nilai mutlak, tapi dia persamaan linier dua variabel. Sekarang contoh berikutnya, berarti di sini hasilnya nomor 1 ya. Nomor 2 bukan, apalagi nomor 3. Di sini jabarkan, berarti kita cari. Seorang anak berlatih berenang dengan jarak 2 meter. Dia rata-rata menghabiskan waktu 75 detik. Nah, di sini berarti dia contoh ada lebih lambat, lebih cepat. Dari yang dicarinya itu kecepatan dia berenangnya. Berarti dia yang dicari X ya, waktu tercepat, waktu terlambat. X, kita ibaratkan X, ini kecepatan anak itu dalam berenang sepanjang 2 meter. Ini kecepatannya X dikurang rata-ratanya berapa dia? 75. Terus berarti dia nilai mutlak ya, karena X-nya ini bisa bernilai lebih cepat atau bisa bernilai lebih lambat. Itu kecepatannya. Nah, berapa penyimpangannya untuk yang lebih cepat atau lebih lambat tuh? Penyimpangannya 25 detik dari rata-ratanya. Berarti 25. Nah, kalau sudah seperti ini sudah paham ya caranya bisa menggunakan. Lebih mudah kalau seperti ini menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti yang satu negatif, yang satu positif. Untuk X yang positif berarti untuk yang ruas kanannya positif 25 ditambah 75, 100. Untuk X yang ruas kanannya negatif, negatif 25 ditambah 75 berarti sama dengan negatif 25, 75 berarti 50. Nah, berarti didapat X-nya sama dengan 100 atau X sama dengan 50 dengan satuannya detik ya semuanya ya. Nah, berarti kalau seperti ini kan yang ditanya tercepat dan terlambat. Nah, rata-rata salahnya di kesimpulannya.
Kenapa? Sudah pada benar hasilnya, tapi kesimpulannya salah. Waktu tercepat itu 100. Mentang-mentang 100 dan 50 itu lebih besar 100, jadi lebih cepat 100. Tapi kan di sini yang dihitung waktu. Kalau semakin sedikit waktu itu berarti dia semakin cepat dong. Nah, berarti yang tercepat itu adalah yang 50. Yang terlambat itu yang 100. Nah, ada keliru di situ. Ada yang karena tercepat itu yang 100, yang terlambat itu 50. Jadi kalian menyimpulkannya melihat di sini angkanya yang terbesar ya. Keliru ya, salah ya. Waktu tercepatnya itu 50, waktu terlambatnya 100. Dan ada juga yang tidak memiliki kesimpulan. Jadi kalian hanya mencari seperti ini saja. Sedangkan di sini ditanyanya kan berapakah waktu tercepat dan terlambat. Jadi kalian harus simpulkan mana yang tercepat dan mana yang terlambat. Bukan seperti ini. Kalau seperti ini belum selesai ya. Jadi yang tercepat adalah 50. Jadi seperti itu. Yang tercepat adalah 50, yang terlambat adalah 100. Harus ada kesimpulannya. Kalau tidak ada kesimpulannya, berarti itu disalahkan. Tapi saya kasih nilai tetap ya. Untuk yang masih kurang-kurang itu saya kurangi 5 nilainya. Tapi kalau yang salah sama sekali atau misalkan tidak sesuai sama sekali, saya salahkan. Nilainya tidak ada nilai ya, 0. Kecuali kalau misalkan ada yang benar dari X-nya 1 atau yang X keduanya salah, saya benarkan, jadi kasih nilainya 5. Satu soal ini saya bernilai 10. Jadi untuk 10 soal bernilai 100. Di sini yang 11 soal itu, yang 11 hanya pengayaan saja. Saya ingin melihat apa kalian mengerti apa tidak. Tidak ada nilainya untuk yang nomor 11. Nah, di sini sudah ya, berarti untuk sekarang nomor berikutnya yaitu nomor 10. Di sini, nah di sini juga rata-rata ada salah. Kita coba baca baik-baik ya. Di sini jarak rumah Mahesa ke sekolah adalah 150 meter. Di dekat rumah Mahesa ada sebuah warnet yang berjarak kurang dari 20 meter. Kita ilustrasikan dulu. Di sini rumah Mahesa. Mahesa. Terus di sini sekolah. Bentar, di sini aja ya. Di sini rumah Mahesa. Di sini sekolah. Nah, jaraknya itu berapa? 150 meter. Nah, di sini ada sebuah warnet di rumah Mahesa, dekat rumah Mahesa yang kurang dari 20 meter itu ada warnet. Berarti di sini ya, rumah Mahesa di sini. Nah, tapi kan kita tidak tahu dia itu dekatnya itu ke arah sini apa ke arah sini. Jadi kurang dari 20 meternya itu warnet ya ini. Ke arah kanan apa ke arah kiri? Kan tidak tahu ya. Berarti kalau seperti ini kan hasilnya ada 2. Berarti ini bentuk dari persamaan nilai mutlak. Nah, pada kelirunya di sini kalian menjabarkannya itu model matematikanya hanya persamaan linear biasa. Tapi di sini itu kan yang dicari jarak warnet tersebut. Ada kemungkinan jaraknya itu lebih dekat ke sekolah atau lebih jauh ke sekolah. Ada yang jarak ke kiri, ada yang jarak ke kanan dari rumah Mahesa. Nah, berarti di sini kita bentuk matematikanya seperti apa model matematikanya? Yang dicari itu warnet ya, X. Rumah Mahesa itu berapa? 150. Berarti dari sekolah ke rumah Mahesa itu 150. Nah, bentuknya seperti ini berarti nilai mutlak. Nah, di sini kurang dari berarti dia tidak samaan. Kurang dari 20 meter. Nah, berarti nilai kalau seperti ini dia kurang dari, berarti kayak gimana? Seperti yang sudah dibahas dalam pertidaksamaan, kalau kurang dari ini berarti hasilnya negatif A kurang dari fx-nya di sini. Terus kurang dari juga A-nya. Nah, berarti kan A-nya di sini 20 ya. Berarti negatif 20. Terus di sini
fx-nya x dikurang 150. Kurang dari juga di sini a-nya 20. Nah, kalau udah seperti ini sudah paham ya. Tinggal kita cari biar x-nya dia sendiri. Berarti harus ditambah 150. Kalau 20 ditambah 150 jadi 170. Kalau 150 ditambah negatif 20 berarti dikurang ya, jadinya 130. Nah, berarti jarak warnet dari sekolah itu, jaraknya itu antara, kalau 150 kan di sini. Kalau misalkan di sini ceritanya 130. Di sini berarti 170. Di sini 170. Di sini 130. Dulu saya cara hapus dulu yang ini. Berarti di sini 130 untuk warnet Rumah Mahesa itu 150. Kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi jarak dari warnet ini ke sekolah itu jaraknya antara 130 meter sampai 170 meter. Jadi dia bisa, warnet ini bisa ada di sini di 140 jaraknya dari sekolah. Bisa juga jaraknya di 160 dari sekolah. Jadi hasilnya adalah jarak warnet tersebut yaitu antara 130 sampai 170 meter dari sekolah. Jadi jawabannya seperti itu ya. Bukan rata-rata semuanya menjawab 130. Jadi hanya dikurangkan saja menggunakan persamaan linear biasa. Jadi di sini kita ilustrasikan dulu dalam sebuah gambar lebih mudahnya ya. Nah, kalau kita ini juga harus dipakai dengan logika kita, dengan penalaran kita. Karena matematika itu memang harus butuh penalaran ya. Di sini Rumah Mahesa. Di sini tidak ada penjelasan bahwa warnetnya itu ke arah kiri 20 meternya atau ke arah kanan 20 meternya. Jadi ada masih kemungkinannya hasilnya 2. Berarti kalau hasilnya 2 itu berarti dia nilai mutlak. Kalau sudah seperti itu berarti yang ini sudah. Sekarang nomor terakhir. Nah, di sini pengayaan ya. Di sini hanya saya pengen lihat saja kalian paham apa tidak untuk membedakan dari persamaan nilai mutlak dengan linear satu variabel biasa tanpa nilai mutlak. Rata-rata sudah benar, mungkin kurangnya itu ya memang mungkin saya sering menyinggungnya itu nilai mutlak itu hasilnya ada 2. Kalau linear biasa hasilnya ada 1. Tapi di situ juga masih ada yang kurang ya. Kalau bahwa nilai mutlak di sini itu memang untuk contoh soalnya itu hasilnya ada 2 kemungkinannya. Untuk linear satu variabel itu hasilnya pasti ada 1, pasti. Nah, terus juga nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi hasilnya itu nilai Y-nya kalau dicari itu hasilnya harus selalu positif. Tapi kalau untuk persamaan linear satu variabel tanpa nilai mutlak, dia hasilnya boleh positif dan boleh negatif. Bisa positif, bisa negatif. Di situ juga perbedaannya ya. Jadi kalau nilai mutlak ini selalu positif, kalau variabel ini tidak selalu positif, bisa negatif. Nah, mungkin sudah cukup untuk penjelasannya. Kalian bisa dipelajari lagi. Bisa coba-coba untuk latihan di LKS-nya. Kan masih banyak ya soal-soal latihan yang belum dikerjakan. Bisa kalian sambil pelajari, dikerjakan. Jadi untuk minggu besok kalian sudah bisa mengerjakan latihan untuk ujiannya besok ya. Minggu besok saya akan sampaikan kembali bagaimana prosedurnya untuk ulangan hariannya. Nanti saya sampaikan di modulnya ya. Untuk sekarang mungkin cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan boleh nanti japri saya atau lewat modul juga. Jadi nanti saya akan sampaikan kembali untuk ulangan hariannya seperti apanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.